Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, para sedulur semuanya. Selamat pagi buat seluruh ayah, bunda, dan anak-anak hebat se-Indonesia, gitu ya. Oke, pagi hari ini kembali di channel Pak Didoto The Explorer. Kali ini di pagi yang sangat berbahagia dan tepatnya di momen Hari Kartini, gitu ya. Dan selamat buat para ibu-ibu se-Indonesia, para kaum perempuan se-Indonesia. Selamat Hari Kartini dari saya, Pak Didoto. Hari ini mengucapkan dari pojok Kids Center, ya, bimbel spesialis anak, ya, dan Smart Teaching, Joyful Learning, gitu ya. Jadi baik ayah bunda semuanya dan siapapun yang menyaksikan video ini, sebelum saya lanjutkan, semisal nanti video ini bermanfaat, ada faedahnya, oke, saya minta tolong untuk bisa di like dan silakan di kolom komen diisi, mau saran kritik bully juga boleh gitu ya. Jadi silakan sampaikan unek-uneknya, mungkin yang berkenaan dengan hari ini yang akan saya sampaikan apa gitu ya. Jadi bunda semuanya dan anak-anakku semua se-Indonesia, oke, hari ini Pak D mau sedikit sharing tentang matematika gitu ya. Oke, jadi mohon maaf kalau misalnya kok nanti ada koreksi, saya akan sangat terima. Dan pada intinya begini ayah bunda semuanya ya. Jadi saya atau mungkin sebagian juga dari ayah bunda semuanya, sejak kecil sampai sekarang mungkin sudah berumur kepala 4, kepala 5, itu masih saja ada di dalam pikirannya ketika ada sebuah pertanyaan, pelajaran apa yang paling susah? Nah gitu ya. Mungkin jawabannya adalah matematika gitu. Dan anak-anak kita pun ternyata sampai hari ini nggak berubah ya bunda semuanya. Posisinya masih sama, kondisinya masih sama ketika saya bertanya kepada mereka pelajaran apa yang paling susah gitu ya. Pelajaran yang paling susah menurut kebanyakan ya. Jadi kebanyakan itu ya paling banyak mereka akan menjawab matematika nomor 1. Nah, dijawabnya. Oke, apakah kondisi ini akan kita biarkan ayah bunda semuanya? Dan lebih parahnya lagi, saya sering ada beberapa sharing dengan beberapa guru dan para kepala sekolah, dan mohon maaf sekali ini ya para guru-guru, mungkin yang dari saya adalah mantan seorang guru agama di sekolahan gitu ya. Dan makanya saya sering sharing-sharing dengan mereka di sekolah-sekolah Islam dan sebagainya. Ada satu hal yang agak menggelitik dan membuat saya tertantang untuk akhirnya menyajikan video ini gitu. Jadi ada semacam statement pendapat atau sebuah asumsi yang kadang harus kita luruskan bersama. Ada sebuah statement begini ya. Gara-gara matematika itu dianggap pelajaran yang paling susah, paling sulit, akhirnya ada kondisi di mana saat teman ini lahir dari sebuah keputusasaan mungkin gitu ya. Jadi begini, Mas, Pak, saya kira tidak apa-apa anak-anak matematikanya jelek, yang penting akhlaknya baik. Oke, hari ini saya dari statement ini akan sedikit mengupas, benarkah gitu ya, benarkah anak-anak yang akhlaknya baik itu matematikanya cenderung ya biasa-biasa saja, atau malah sebaliknya, anak yang memiliki akhlak yang baik matematikanya akan linear, akan bagus. Nah, ini kita akan buktikan ya bunda semuanya. Jadi begini, saya termasuk salah satu dari orang yang memiliki mental block ya. Dari dulu sampai saya sudah jadi guru dan seterusnya, saya selalu menganggap ada pikiran di pikiran saya bahwasanya matematika itu susah. Ya, betul ya? Iya. Ya, mungkin untuk pada level-level tertentu iya susah. Tapi yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah berkenaan dengan matematika yang basically, yang paling dasar, dan itu ada di sekolah dasar. Asumsinya begini ya bunda, ketika kita salah memberikan dasar-dasar pembelajaran matematika pada anak-anak kita, akhirnya sejak kecil anak-anak kita akan sudah tertanam dalam dirinya bahwasanya matematika itu susah. Sampai kapanpun susah, sampai kapanpun memusingkan gitu ya. Oke, nanti kita akan
kita akan bedah sedikit ayah bunda semuanya. Apakah sesulit, serumit, semusingkan kondisi yang terjadi seperti saat ini gitu ya. Ada satu hal yang akan harus kita menjadikan tantangan ayah bunda semuanya, dan mungkin bapak ibu guru semuanya dari sekolah, monggo ini sebuah catatan buat kita bersama. Apa iya kita akan biarkan terus menerus pelajaran yang namanya matematika itu menggerus kepercayaan diri para murid-murid kita? Apakah akan kita biarkan terus-terusan matematika ini menjadi momok pelajaran yang paling membuat banyak anak-anak minder, takut, nggak mau nyoba, jadi ogah-ogahan, males-malesan gara-gara ini si matematika ini? Nah gitu ya. Apakah seperti itu? Saya kira tidak lah. Hari ini ayah bunda semuanya saya akan mau sharing tentang bagaimana sih asiknya kita belajar matematika. Dan yang paling dasar ayah bunda semuanya, ketika atau mungkin ibu bapak guru semuanya atau para orang tua seluruh Indonesia, bahwasanya basically yang harus kita sajikan kepada anak-anak kita ketika mau berhadapan dengan si matematika ini adalah kita beresi dulu untuk aritmatikanya dulu. Aritmatika itu apa? Aritmatika adalah ilmu berhitung. Nah ini ya, ilmu berhitung itu sangat basically. Oke, saya ada satu kasus dulu ya, kasusnya begini. Ada sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah 13. Oke. Ada sebuah persegi dengan panjang sisinya 13 cm. Berapa luasnya? Nah, gitu ya. Dalam konsep ini basically-nya dari ketika berhubungan dengan konsep berhitung luas persegi itu tidak lepas dari yang namanya aritmatika di bab perkalian, dan kebetulan ini adalah angkanya 2. Jadi perkalian antara dua angka itu bagaimana? Kalau anak nanti sudah basically-nya 3 kali 3 dia sudah salah dulu, maka bisa saja dia tahu caranya, dia hitung tapi salah jawabannya. Akhirnya apa? Menganggap wah matematikanya yang susah, padahal apa? Permasalahannya adalah aritmatikanya yang jeblok. Aritmatikanya lah yang bermasalah, gitu ya. Oke, dalam hal ini maka untuk yang hari ini si sesi yang pertama ini saya akan mengupas tentang asiknya dan nilai-nilai mental apa yang akan kita berikan kepada anak-anak ketika mengajarkan aritmatika, ilmu berhitung ya. Karena pada prinsipnya ada sebuah misi bela negara. Nah, jadi ketika kita ngomongkan membuat anak bagaimana supaya bisa enjoy di belajar matematika, asik di belajar matematika, itu secara nggak langsung kita mengajarkan anak-anak kita untuk memiliki mental yang pantang menyerah, coba-coba, jangan takut salah, kemudian selalu percaya diri, kemudian harus teliti dan seterusnya. Oke, itu ya. Oke, akan kita mulai ya Bunda semuanya ya. Oke. Yang prinsip kita akan mulai bahwasanya di bab atau konsep paling dasar ketika kita belajar tentang aritmatika ya Bunda, jangan lupa untuk sampaikan yang paling dasar dulu. Yang pertama adalah sampaikan bahwasanya bilangan yang dihitung atau diotak-atik dalam matematika itu tidak akan lepas dari bilangan, atau mungkin begini, kalau kita tanya, coba sebutkan bilangan itu berapa saja. Oke, saya sudah uji coba ini ke murid-murid kami dan ternyata jawabannya apa? Jawabannya ada banyak. Bilangan itu, angka itu banyak katanya gitu. Iya. Berapa? Ya sampai ratusan, sampai ribuan, sampai jutaan dan sebagainya. Apakah seperti itu ya? Konsep namanya yang pertama adalah konsep bagaimana kita menyederhanakan dalam mindset bahwasanya angka yang dihitung di otak-atik dalam matematika itu tidak lepas yang paling sepele, paling kecil. Yang paling kecil adalah angka 0, kemudian paling besar itu cuma angka 9. Oke, angkanya cuma ini ya Bunda cuma. Jadi cuma kalau dihitung ya cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5,
4, 5 dan seterusnya sampai 9. Cuman itu. Saya kasih contoh, misalnya ada penjumlahan 3, 5, 1 ditambah 3, 3, 6. Nah, ada soal seperti ini, 3, 5, 1, 3, 3, 6. Ketika anak sudah punya konsep bahwasanya bilangan itu hanyalah angka 0 sampai angka 9 paling besar, maka ada angka 351, 351 itu adalah angka 3 dan 5 dan 1. Kemudian 336 itu adalah angka 3 dan 3 dan 6. Itu harus dipahami dulu, akhirnya menjadi sederhana lah operasi soal perhitungan seperti ini. Oke, kita akan yang pertama ini. Oke, paham ya? Jadi yang pertama adalah kita mindset kepada anak-anak kita bahwasanya angka bilangan yang dihitung di otak-atik dalam matematika itu tidak akan lepas paling kecil angkanya cuma 0, atau mungkin dalam sebenarnya konsep lebih dasar lagi 0 itu nggak terhingga ya, paling banyak malah gitu. Tapi dalam hal ini secara logika kita pahami 0 itu adalah paling kecil, 9 adalah bilangan angka yang paling besar. Oke, satu ini harus tertanam betul-betul dalam mindset anak kita atau murid-murid kita, gitu ya. Yang kedua, ayah bunda semuanya. Oke, yang kedua, bahwasanya yang namanya menghitung basically dari matematika itu tidak akan lepas dari, kalau dalam rumus orang Jawa itu pipolondo. Apakah itu? Nah, adalah ping, poro, lan, sudo. Gitu ya. Jadi pipolondo. Jadi ping, poro, lan, sudo. Jadi kalau anak-anak sudah menguasai konsep aritmatika ini, maka niscaya secara basically dia sudah punya modal, akan membuatnya mudah untuk mengerjakan soal matematika. Tapi sebaliknya, kalau operasi aritmatika ini masih acak-adut, amburadul, masih sering selisih, geseh, salah, masih harus lihat-lihat, cari-cari, maka bisa saja nanti kasusnya adalah seperti tadi, kasus mengalihkan luas sisi dari persegi 13 dan 13, dia menjawabnya salah, bisa saja yang dianggap salah adalah matematikanya, padahal konsep berhitungnya lah yang jadi masalah. Oke, yang ketiga. Oke, harus kita pahami bahwasanya ya Bunda semuanya, bahwasanya dalam konsep aritmatika bahwasanya berhitung itu hanyalah satu angka ketemu satu angka. Ya, satu angka ketemu satu angka, atau dalam kita ini kita buat bahasa sederhana supaya mudah dipahami anak, berhitung itu adalah 1 lawan 1. Nah, satu angka lawan satu angka. Gitu ya. Misalnya ada soal seperti ini. Oke, misalnya ada soal seperti ini, bagaimana kita akan masuk, kita buktikan di materi yang pertama. Hari ini kita akan menyelesaikan untuk konsep aritmatika berhitung penjumlahan, ya, konsep berhitung penjumlahan, gitu ya. Oke, kita akan buktikan aja Bunda semuanya, bilangannya tidak lepas dari tadi angka 0 paling kecil, angka 9 paling besar, ya. Yang kedua, bahwasanya ini adalah penjumlahan. Jumlah ini harus anak-anak harus diucapkan dan dibaca. Oke, yang ketiga, penjumlahan itu harus tahu dulu bahwasanya di dalam penjumlahan itu ada 2 jenis ayah bunda semuanya, ya. Yang pertama adalah penjumlahan ini. Oke, yang pertama adalah penjumlahan tanpa simpan. Oke ya, tanpa simpan. Dan yang kedua adalah ini penjumlahan
Yang kedua adalah penjumlahan simpan 1. Penjumlahan itu cuman ada 2. Ya, ini harus dipahami konsepnya. Penjumlahan itu cuman ada 2. Satu penjumlahan tanpa simpan, dan yang kedua adalah penjumlahan simpan 1. Caranya bagaimana ya? Teori konsep aritmatikanya bahwasanya penjumlahan itu adalah 1 lawan 1. Kemudian dihitung dari angka belakang. Oke, paham ya? Kita akan coba ke kasus ini. Betul enggak kalau menghitung itu adalah 1 lawan 1? Kemudian kalau penjumlahan itu betul enggak kalau dari belakang? Gitu ya. Jadi kita contoh. Jadi begini caranya. 351 ditambah 435 itu bagaimana? Menghitungnya adalah cuma 1 lawan 1. Jadi begini. 1 ditambah 5. Boleh dibolak-balik untuk penjumlahan. 1 tambah 5 enggak tahu, 5 tambah 1 berarti jawabannya 6. Ditulis dari belakang jawabannya 6. Gitu ya, 6. Oke, yang angka berikutnya 5 tambah 3 8. Langsung ditulis di depannya. Oke. 3 tambah 4 7. Selesai. Oke, itu ya. Jadi penjumlahan itu konsepnya cuma 1 lawan 1 dari angka yang paling belakang maju, kemudian kalau tidak punya lawan hanya tinggal dipindah. Contohnya di sini ada angka 8 misalnya. 8.351 ditambah ini. Berarti dia nanti 8-nya ini dia nggak punya lawan kan di sini. Nah, ini nggak punya lawan maka cukup dipindah langsung. Selesai akhirnya gitu ya. Ngasih titik bagaimana? Berhitung 1 2 3 dari belakang. 1 2 3 titik. Berarti kalau sudah ada 3 angka itu namanya nanti sudah angka ribuan. Oke, gitu ya. Jadi nggak usah sekali ada soal seperti ini anak-anak nggak usah cari bahasa kita mungkin golek lembar coret-coret, lembar ngitung sendiri gitu ya. Parahnya lagi dalam membuat coret-coretan ini juga nggak rapi anak-anak itu. Jadi kadang sering bolak-balik kertas. Tadi orang-orangnya mana ya? Soal nomor 1 tadi orang-orangnya mana ya? Betul nggak ya itu? Nah, ini nanti kasus yang nanti lebih lanjut akan kita bedah. Nah, kita akan basically dulu mulai dari penjumlahan ini. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua contohnya untuk penjumlahan yang pakai simpan 1 ya, Bunda. Baik, jadi silakan kalau ada yang mau nanti punya kasus-kasus penyelesaian untuk matematika yang basically ya, matematika untuk anak SD silakan ditulis saja, dimasukkan dalam komen, akan kita coba bedah gitu ya. Misalnya ini. Oke, misalnya ada angka 388 ditambah 536. Oke, kalau ini sudah ada konsep tadi tertanam bahwasanya ada bilangan-bilangan yang memang bilangan tertentu itu yang kita sebut bilangan besar. Jadi angka 0 sampai 5 0 sampai 5 kita sebut sebagai dengan bilangan kecil gitu ya, Bunda semuanya. Dan nanti angka 6 sampai 9 Oke, angka 6 sampai 9 itu kita sebut sebagai angka besar. Jadi angka itu nanti kalau kecil tambah kecil itu mungkin pakai jari biasanya nanti kita akan cukup. Tapi nanti bagaimana ketika anak dihadapkan pada operasi hitung yang akhirnya hasilnya adalah lebih dari 10, anak-anak sudah mulai kebingungan. Maka mulai dari sekarang untuk anak-anak kita sering-sering untuk drill untuk mencongak ayah bunda. Jadi dengan lisan 3 tambah 1 mulai dari angka kecil ketemu angka kecil, 3 tambah 1, 2 tambah 3, 4 tambah 5, 1 tambah 1, 1 tambah 2, 0 tambah 5, 4 tambah 2, 3 tambah 3, 2 tambah 2 dan seterusnya. Baru nanti besar ketemu kecil, misalnya 7 tambah 2, 4 tambah 9, 7 tambah 2, 5 tambah 9, 8 tambah 3, 2 tambah 8. Kayak gitu. Ya. Oke, dan lanjutnya ketika ada angka besar ketemu besar, 8 tambah 8, 9 tambah 7, 7 tambah 6, 8 tambah 8 dan seterusnya. Kalau itu sudah sering lotah-latih dengan mencongak dan dengan lisan, nggak pakai ngitung-ngitung pakai jari, akhirnya lama-lama masuk dalam memori ingatan bawah sadarnya, akhirnya anak-anak ketika ada soal seperti tinggal langsung menulis angka.
Oke, kembali ke konsep yang kedua, teori yang kedua atau PB yang kedua, bahwasanya penjumlahan yang kedua adalah penjumlahan simpan 1. Kenapa simpan 1? Oke, tadi ada konsep teori bahwa angka itu paling besar angka 9 ayah bunda. Ketika 9 ditambahkan 9 itu hasilnya cuma angka belasan. Jadi mohon maaf, ada sebagian anak-anak kita itu punya bayangan angka itu kalau dijumlahkan itu hasilnya lebih dari 20, 30, 40 sampai bayangan angka yang besar sampai ratusan. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Karena konsep dasar hitung itu 1 lawan 1 tidak tertanam, bahkan tidak teredukasi kepada anak-anak kita, tidak menjadi sederhana akhirnya soal-soal itu. Nah, jadi ini serta kita buktikan rumusnya penjumlahan adalah 1 lawan 1 dari angka yang paling belakang. Kalau nggak punya lawan nanti tinggal dipindah. Oke, ini kita kasih contoh, misalnya ini ada angka yang lebih ya di sini. Nah, gitu. Misalnya 6.388 ditambah 536. Hanya tinggal main corak-coret aja ya bunda sambil kita baca. Dan biasakan dengan membaca ya. Kalau jumlah tambah ya dibaca tambah, bilangannya 8 juga disebutkan 8. Kita mulai dari sekarang contohnya. 8 ditambah 6. 8 tambah 6 kalau anak sudah terbiasa berhitung, nanti untuk cara berhitungnya kita akan bedah di sesi yang tersendiri ya. 8 tambah 6 itu adalah 14. Hasilnya 2 angka. Sebelum angka terakhir maka kita hanya cukup bertanya 8 tambah 6 berapa? 14. Ditulis berapa? Ditulis yang belakang ya bunda. Tulis 4. Oke, inilah angka. Kalau belum angka terakhir hasilnya 2 angka, maka tulis yang belakang, satunya simpan. Simpannya di mana? Simpannya cukup di depannya. Dan itu sudah jawaban, maka jangan main-main. Satunya jangan disimpan di soal. Simpannya di jawaban, di depannya. Tulis 4, simpan 1. Nah, ini ya. Supaya nanti satunya nggak kecer ya bunda ya. Jadi sering kejadian karena ini anak-anak simpannya balik ke soal lagi di sini, akhirnya kecer. Ya, biasakan. Jadi 8 tambah 6 14, tulis 4 simpan 1. 8 tambah 3 11. 11 mau ditulis ada 1, karena ada 1 maka ditambahkan jadi 12. 12 ini belum angka terakhir, ada 2 angka, tulis berapa? Tulis yang belakang, tulis angka 2, simpan 1. 3 tambah 5 8. 8 ada 1 jadi 9. Oke. Ini habis, ini ada angka. Ini angka yang nggak punya lawan. Kalau nggak punya lawan tinggal dipindah 6. Yuk, karena angkanya lebih kayaknya kelihatan banyak, maka kita akan berhitung 1, 2, 3 dari belakang, ngasih titik supaya memastikan kalau itu sudah sampai angka ribuan. 1, 2, 3 titik. Nah, ini tinggal dibaca 6, titiknya ini dibaca ribu ya bunda. 6.000. Nah, kalau untuk membaca bilangan anak-anak cukup belajarnya sampai angka ratusan. Kalau sudah bisa angka ratusan nanti tinggal membaca titik ayah bunda semuanya. Jadi ini cuma 6.924 selesai. Ya, begitu asiknya untuk belajar matematika kalau sudah tahu konsep. Akhirnya operasi hitung yang kelihatannya rumit, dan ini di mulut-mulut kami untuk anak kelas bahkan ya anak kelas TK pra SD atau mungkin anak kelas 1 sudah berdijit-dijit seperti ini sudah biasa, bahkan sudah sampai perkalian gitu ya bunda. Jadi ini untuk yang operasi hitung penjumlahan. Jadi saya simpulkan sekali lagi ya bunda, untuk operasi hitung penjumlahan dalam matematika, saya ulangi untuk review dulu ya, bahwasanya konsep dasar dari aritmatika adalah berhitung itu adalah 1 lawan 1 angka. Kemudian angka itu hanya terdiri dari angka paling kecil adalah angka 0 dan paling besar angka 9. Kemudian kita bagi 0 sampai 5 itu adalah angka kecil, 6 sampai 9 itu angka besar. Kenapa demikian? Karena nanti secara logika berpikir itu ternyata ada sedikit perbedaan ketika ada operasi hitung angka kecil ketemu angka kecil, anak-anak akan cepat menjawab. Tapi kalau sudah logikanya dihadapkan pada soal angka kecil ketemu angka besar, apalagi angka besar tambah angka besar, anak-anak akan secara logika berpikirnya itu akan berbeda. Gitu ya. Nanti kita baru kasih tips kenapa anak kesulitan berhitung di angka besar, gitu ya. Oke, itu yang kemudian yang ketiga, bahwasanya aritmatika, basically dari matematika adalah anak-anak menguasai operasi hitung, ping, poro, lan, sudo. Wah, itu ya. Sebenarnya perkalian itu berteman dengan pembagian. Nanti kita bedah di sesi lain juga ya. Buktinya apa gitu ya? Perkalian itu berteman dengan pembagian. Intinya kalau anak-anak itu bisa perkalian, otomatis pembagian juga bisa. Gitu ya.
penjumlahan itu juga berteman dengan pengurangan. Kalau anak-anak sudah lihai, pandai, teliti, terlatih untuk penjumlahan, otomatis pengurangannya pasti juga bisa. Nah, itu ya. Itu yang ketiga. Kemudian hari ini tadi kita sudah belajar atau menyajikan tentang pelajaran yang pertama itu tentang aritmatika untuk pelajaran penjumlahan ayah bunda, bahwasanya rumus penjumlahan itu adalah secara mendasar satu lawan satu angka, kemudian dihitung dari angka belakang, cuma main corak-corak kayak ini tadi. Kemudian kalau nggak ada lawan, kalau ada angka yang nggak punya lawan di seberangnya ini, maka hanya cukup dipindah, gitu ya. Dan penjumlahan itu dibagi menjadi dua. Satu adalah penjumlahan tanpa simpan, ya. Yang kedua adalah penjumlahan pakai simpan satu, simpannya satu, nggak lebih dari satu. Kenapa? Karena angka paling besar adalah 9. Kalau dijumlahkan itu angkanya hanya maksimal juga hanya 18. Berarti simpannya tetap satu, nggak ada simpan dua. Kecuali nanti perkalian harus kita tegaskan simpannya lebih dari satu. Itu ayah bunda ya. Oke, semoga untuk ayah bunda semuanya untuk hari ini saya cuma menyajikan untuk konsep aritmatika untuk penjumlahan dulu. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya ke pengurangan, perkalian, pembagian, gitu ya. Tapi silakan kalau mau ada komen-komen dulu silakan untuk mungkin langsung bedah kasus apa, kasusnya apa yang ayah bunda biasa atau bapak ibu guru hadapi. Dan kesimpulannya begini ayah bunda, di matematika tadi operasi hitung ini ternyata mengajarkan kepada anak kita bahwasanya harus satu itu harus apapun yang dilakukan itu adalah harus anak-anak terbiasa untuk step by step, tidak instan. Yang kedua adalah berpikir teliti, cermat, gitu ya, cermat. Kemudian yang ketiga itu juga ternyata harus apa ya, yang namanya operasi hitung dan mungkin matematika itu yang paling prinsip kita harus tahu jalan dulu. Kalau nggak tahu jalan maka dia akan nggak tahu bagaimana. Tadi rumus-rumus tadi kayak 1 lawan 1 itu hanyalah temuan kami jalan yang kita buat sebagai penyederhanaan dari konsep-konsep aritmatika supaya anak-anak mudah memahami, gitu ya. Jadi itu, dan mungkin nanti kalau kita sudah membahas kasus-kasus soal, nanti kita akan lebih banyak mendapatkan lagi nilai-nilai life skill apa di dalam matematika yang itu berhubungan dengan nilai kepercayaan diri. Dan kesimpulannya bahwasanya ketika anak itu senang matematika, insya Allah kita jamin akhlaknya akan baik. Kenapa? Saya lebih memahami kalau akhlak itu bukan hanya sekedar diam, anteng, gitu ya. Nah, ini yang mungkin tadi dalam statement yang pertama tadi disampaikan, akhlaknya yang penting baik, matematikanya jemblok nggak apa-apa. Mohon maaf, ini harus kita koreksi. Saya sedikit mengoreksi statement ini bahwasanya akhlak jangan diartikan hanya sekedar diam, nurut, dan sebagainya. Akhlak itu adalah satu, anaknya percaya diri. Dua, selalu berani tampil ke depan. Ada pertanyaan, oke, saya Pak, saya jawab walaupun itu salah, tapi anak sudah berani mencoba, itu akhlak, gitu ya. Jadi pemberani nggak ingah-ingih. Nah, inilah yang saat ini sedikit menjadi panggilan bagi saya supaya matematika ini kita hadirkan menjadi sesuatu yang asik, menyenangkan buat anak-anak SD khususnya, anak-anak yang di elementary school, anak-anak di sekolah dasar. Ya, kita akan sedikit meremindset, mengembalikan bahwasanya dalam benak anak-anak kita bahasa matematika itu adalah sesuatu yang mengasihkan, selalu menantang, gitu ya, membuat sedikit kita harus teliti, hati-hati, concern, fokus, percaya diri dan seterusnya. Itu ayah bunda semuanya. Bagi siapa yang menonton atau menyaksikan video ini, saya tunggu untuk komen-komennya. Kalau ini berfaedah, manfaat, silakan share, dan jangan lupa untuk kembali lagi saya ingatkan untuk like, comment, subscribe, karena kami akan menyajikan untuk sesi-sesi berikutnya terkait materi-materi konsep aritmatika, dan mungkin nanti suatu saat kita akan bedah-bedah soal per soal di matematika yang katanya sulit, tapi sebenarnya itu asik dan cukup menantang untuk kita bedah, gitu ya. Matur suwun dari saya, dari Pak Didoto di Pojok Kids Center.
bimbel spesialis anak, silahkan kalau ada yang mau konsultasi silahkan dimasukkan di komen saja ya Bunda semuanya, nanti akan kita coba tanggapi gitu ya. Itu saja, matur suwun dari saya, selalu semangat. Yuk kita kembalikan kepercayaan diri anak kita, anak-anak sekolah kita, supaya mereka asik dan enjoy belajar matematika, dan mudah-mudahan dengan asik senang belajar matematika, anak-anak kita akan tumbuh kepercayaan dirinya, tumbuh rasa semangatnya, fokus dan teliti, dan pokoknya lain halnya yang akhlak yang dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar anteng, menurut, menengan dan seterusnya gitu. Matur suwun dari saya, selalu semangat ya Bunda semuanya untuk selalu belajar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di di video-video kami berikutnya. Matur suwun. Assalamualaikum.